Jauhkan rasa-rasa sifat-sifat nafsu yang selalu membelenggu dalam diri ini. Sirik, bidik, jahil, kaniaya, rurumpak, rarampek, bedegong, ujub, ria, takabur, ngupat, simuat, gibah. Itu penyakit belenggu. Kalau orang sudah ada penyakit itu di dalam hatinya, maka penyakitnya kronis itu. Mal bisa digawan dokter. Itu mah khusus dokternya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nabiya'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakati ilmi wa karamatil Quran wa mahabul kitabul hikam wa innal bidayati mazalatun nahaya wa inna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaiha nihayah. Bab pasal iki menerangkan tentang perjalanan qalbi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya permulaan itu bagaikan cermin yang memperlihatkan akhir. Siapa yang diberikan hidayah selalu bersandar kepada Allah, pasti akhirnya akan sampai kepada Allah. Artinya kita hidup di alam dunia ini harus menjadikan segala perkara yang diperintahkan Allah, khususnya pelajaran-pelajaran yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipraktekkan. Karena manusia itu tergantung awal. Kalau awalnya diniati dengan nafsu, dengan keinginan-keinginan syahwat, maka akhirnya juga akan terjerumus dalam hukuman-hukuman nafsu. Inilah penting kita sebagai orang yang beragama Islam. Yang pertama, kuatkan kemarifatan. Yang kedua, tanamkan ketauhidan di dalam diri ini. Jangan hidup ini seakan-akan tidak mengerti sama sekali tentang bab manusia di alam dunia. Jangankan untuk mengenal Allah, mengenal diri kita saja kita tidak pernah. Yang kita pikirkan bagaimana caranya besok nemu makan, bagaimana caranya kita bisa pakai pakaian bagus, bagaimana caranya kita bisa terus menghidupi, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Yang akhirnya hari tambah hari, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun. Kita semakin jauh, semakin terlena jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita perbaiki. Makanya dalam pasal kitab ini jelaskan bagaimana perjalanan hati itu tergantung awal. Maka diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, al-awalu bil ma'rifatullah. Orang itu sebelum punya agama, masuk dalam agama yang ditetapkan awal bagaimana mengenal Allah. Apa tujuan kita di dunia? Apa yang harus kita bawa? Dan dari mana kita mau kemana? Awal bersama Nur Muhammad. Ketika pulang pun harus bersama baginda Nabi Muhammad.
Alam dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan adanya kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi begitu luar biasa. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis sebelum adanya segala sesuatu ini. Diciptakan adanya segala sesuatu karena ada baginda Nabi Muhammad. Makanya kita penting untuk belajar mentauhidkan diri. Jangan taunya kalimahnya doang. Kalau suruh baca kalimah tauhid semuanya tahu. Oh, tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi prakteknya yang tidak pernah kita lakukan. Makanya kita ini ingin dekat dengan yang maha suci, maka ikutilah apa yang jadi pelajaran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mempunyai yang paling suci. Makanya kita ini mempunyai imam. Siapa imam kita? Imam Mahdi. Apakah bentuk orangnya satu Imam Mahdi? Bukan itu. Imam Mahdi itu ada pada seluruh manusia. Yang artinya menjadi imam untuk diri kita seperti apa yang diajarkan Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah. Contoh Imam Mahdi dalam diri kita ini apa? Bagaimana caranya kita bisa memimpin diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Itulah maknanya Imam Mahdi. Bukan si Imam Mahdi, wah. Tidak ada yang tahu kita. Kita mah hanya manusia biasa. Makhluk yang dhaif, yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Makanya kata orang dulu diterangkan, orang hidup itu dipayungi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Diampar tikarnya dengan keberkahan Alhamdulillah. Makanya ya awal ya akhir, awalnya Bismillah, akhirnya harus Alhamdulillah. Tuh makna sejati manusia itu seperti itu. Jadi intinya teruslah kita mentauhidkan diri, artinya memimpin, mengenalkan apa yang sesungguhnya, dari mana asal kita, mau kemana, dan apa tugas kita yang diberikan Allah hidup di dunia. Kita ini diberikan Allah, diciptakan dari alam lahut, sampai ke alam jabarut, sampai turun ke alam malakut, sampai turun ke alam jasmani, mengemban perintah amanah dari Allah yang diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika nanti mati akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, terus. Artinya, sudahkah kita mengenal dari mana asal kita dan mau kemana, dan apa yang harus kita kerjakan di dunia menurut perintah-perintah dari sananya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para jamaah rahimahumullah, yang paling terpenting pimpin diri kita pribadi, terutama di dalam hati. Ada salah satu riwayat Abu Yazid Al-Bustami ketika bertemu dengan seekor anjing. Abu Yazid Al-Bustami membuka jubahnya dan menjauhi anjing tersebut. Begitu anjing melihat, dia melotot kepada Syekh Yazid Al-Bustami. Dengan kuasa Allah, anjing berbicara kepada Syekh Yazid Al-Bustami. Hei tuanku, kenapa kau membuka jubahmu menutupi diriku supaya tidak terkena najis? Kata anjing, badanku kering,
dan tidak mungkin akan terkena olehmu karena jarak kita berjauhan. Kata Syekh Yazid Al-Bustami, takut najis, kata anjing. Ketika kau dapat kena najis dariku, cukup kau basuh dengan air ataupun tanah. Kan seperti itu. Tetapi ketika badanmu sudah terlalu najis, hatimu sudah terlalu najis, maka air di dalam samudra sedunia ini tidak akan bisa membasuh kesombongan di dalam dirimu. Artinya Syekh Yazid Al-Bustami menganggap anjing itu wujudnya seperti itu, makanya direndahkan di dalam hatinya. Karena dia seorang ulama besar, seorang luar biasa, dimuliakan oleh orang. Lalu Syekh Yazid Al-Bustami merenung, ya Allah ya Rabb, jangankan aku di hadapan dirimu, di hadapan anjing saja aku tidak mulia, apalagi di hadapanmu. Nah, itulah yang paling terpenting. Pelajaran untuk kita artinya hati sing bagus. Jangan melihat itu tukang maksiat, jangan melihat ini tukang begini, jangan melihat itu tukang begini, kita tidak akan tahu. Proses awal dan akhir hanya Allah yang menentukan. Sekarang lagi nggak benar, mana tahu nanti akhir hayatnya menjadi kiai. Sekarang jadi kiai, mana tahu nanti akhir hayatnya menjadi tukang mabok, kan nggak tahu. Makanya jangan pernah kita mencari mengkoreksi orang lain, tapi koreksi, pimpin diri kita supaya terus menghadap kepada Allah sesuai perintah-perintah Allah. Itulah makna untuk perjalanan hati rohani kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang pengen punya makom kesucian, kenapa kita belum bisa manjur doanya? Kenapa kita belum bisa merasakan kasih sayang dan nikmat-nikmat ibadah? Karena kita rohani dan jasmani kita tidak bersatu. Itu dalam hakikat, tapi dalam syariat bersatu. Tapi dalam hakikatnya, sejatinya rohani dan jasad kita belum bersatu. Kenapa bisa seperti itu? Itu menurut pandangan hakikat. Tapi menurut pandangan syariat, ya sudah bersatu. Kalau tidak ada rohnya, mati kan gitu. Tapi secara hakikat, rohani dan jasmani kita belum menyatu. Makanya tozaiyah dengan perintah-perintah Allah. Selalu melawan, selalu mengkhianati Allah dan Rasulullah karena belum bersatu ruhani dan jasmani. Bagaimana contoh yang sudah bersatu? Contoh yang sudah bersatu, satu, jangan jauh-jauh di Banten saja. Ruhani dan jasmaninya sudah bersatu, tunggal satu, maka seperti Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Makanya ketika mati sudah berabad-abad tahun lamanya, ratusan tahun, tapi masih hidup sampai sekarang, ramai orang, dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah contoh-contoh orang-orang yang sudah bersatu secara hakikat rohani dan jasmaninya. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena kita masih jauh, rohaninya masih di mana, jasmaninya masih di mana. Wali-wali Allah, wali 9 itu rohani jasmani sudah menyatu. Makanya hidupnya, matinya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para jamaah Majelis Ilmu Hikam rahimahumullah. Makanya yang paling terpenting, obatilah hati ini. Terus perbaiki hati ini, jangan punya berprasangka buruk kepada orang lain. Jauhkan rasa-rasa sifat-sifat nafsu yang selalu membelenggu dalam diri ini. Sirik, bidik, jahil, kaniaya, rurumpak, rarampet, bedegong, ujub, ria, takabur, ngupat, simuat, gibah. Itu penyakit belenggu. Kalau orang sudah ada penyakit itu di dalam hatinya, maka penyakitnya kronis itu. Mal bisa digawan dokter. Itu mah khusus dokternya ada, mursid namanya.
Dihajarnya pakai apa? Pakai kalimat la ilaha illallah. Tapi dipraktekkan, bukan dibaca doang. Kalau baca mah semua orang bisa. Jangankan kita orang Islam, orang non-Islam pun bisa baca kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak berbekas. Tidak ada makna yang tersirat di dalam kolbi. Makanya kita belajar mentauhidkan artinya mengesahkan Allah di dalam diri. Setiap hari kita berbuat musyrik kepada Allah tanpa disadari. Musyrik apa? Yang terutama musyrik bersujud kepada dunia. Kadang-kadang gara-gara duit 500 juta, tadinya agamanya Islam, bisa pindah agamanya, bisa keluar daripada Islam. Gara-gara duit 500 juta. Nah, artinya menyembah selain pada Allah. Kadang-kadang waktunya ibadah, sholat 5 waktu ditinggalkan, ngebelani urusan dunia, usaha, sehari penuh pun sholat ditinggal. Nah, itu orang musyrik tuh, menyembah dunia. Itu yang tanpa dirasa. Jangan dianggap sepele. Makanya bilang orang menyembah ini musyrik, kita juga kadang-kadang begitu. Percaya menyembah selain daripada Allah. Dengan kegiatan kita habiskan waktu sehari full tanpa ibadah, nggak ingat sholat dohor, sohor, segala nggak ingat sholat sama sekali, boro-boro zakat, sedekah. Nah, itu salah satu kemusyrikan. Maka al-mastubal bihi walladhi ahbatuhu wa sara'ata ilaihi wastawalu anhu huwal musarul alaih. Yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang kau sukai dan semangat dalam melakukannya, sedangkan yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia yang sering mempengaruhi. Makanya kita belajar mentauhidkan diri kita. Berawal dari apa yang kita suka. Misalkan kita mah sukanya zikir, perbanyak zikir. Kita masukkan zikir, hobinya zikiran, banyakin zikir, nggak apa-apa. Karena porsi orang ibadah itu kesenangnya berbeda-beda. Seperti orang makan, hobinya beda-beda. Ada yang senang ikan bandeng, ada yang senang ikan ayam, ada yang senang daging wadus, kambing, begitu. Jadi awali hidup kita ini supaya bermakna. Dan ingat, kita diciptakan di dunia untuk apa, membawa tugas apa, kembali kemana, dan harus pada siapa. Kita ditugaskan, dilahirkan di dunia ini. Pertama kita keluar diazanin, artinya suruh mengenal yang namanya ibadah. Dari kecil sudah dikasih tahu, dari bayi dikasih tahu oleh siapa? Oleh orang tuanya. Makanya hidup di dunia ini mandi cuma 2 kali. Paham enggak? Apa mandi 2 kali? Pagi dan sore. Artinya hidup waktu kecil kita dimandikan orang tua. Nanti ketika mati kita dimandikan orang lain. Tuh mau nyari apa? Apa yang dibangga-banggakan? Tidak ada punya kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah bukan cukup dengan asma alhamdulillah doang, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tanda syukur kepada Allah. Apa tanda syukur? Ibadah. Paham? Nah, itu. Jadi aja ngomong syukur, kita alhamdulillah sudah ngasih gini, tapi kenyataannya syukurnya tidak ada dipraktekkan, hanya bil lisan. Makanya apa makna yang tersurat dalam ayat-ayat Allah maupun dalam hadis, dalam kitab, yuk kita praktekkan dalam kenyataan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan dijadikan ayat Allah ini cuma tontonan saja. Jangan jadikan ayat-ayat Allah yang tertulis ini cuma bacaan saja, tapi diamalkan dalam kehidupan. Ya awal dengan Allah, ya akhir dengan Allah. Seperti kita diciptakan dengan nurnya Muhammad
maka pulang pun harus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna man ayakana adallahu yatlubuhu sadaqat talabul ilaihi wa man alima anna al-umura biyadihi in zama'a bittaqwa kali ilaihi. Siapa yang yakin bahwa Allah menyuruh melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kehendaknya. Siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, pasti bulatlah tawakalnya kepada Allah. Nah, ini yang disebut al-awaludin marifatu. Yakin bahwa manusia itu yang merintahkan ibadah itu Allah. Siapa yang mengetahui segala urusan itu di tangan Allah, pasti bulat tekadnya buat tawakal kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang nih penyakit kita, sudah tahu yang menciptakan Gusti Allah, yang memerintahkan ibadah Allah, kadang tidak dijalani, kadang ditinggalkan. Sudah tahu segala perkara itu di tangan Allah, wujud dan tidaknya hanya Allah yang menentukan, kadang-kadang kita tidak yakin. Nah, ini. Maka kembali kepada diri kita sendiri. Terus bongkar diri kita, apa yang kurang kita menghadap kepada Allah, apa yang kurang kita bersama perintah-perintah Allah. Mumpung masih ada umur panjang, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk terus memperbaiki jasmani, rohani, terutama rohani kita yang bersungguh-sungguh tawakal, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya pengajian malam ini tentang bagaimana kita mentauhidkan diri. Teruslah berusaha untuk melawan rasa-rasa gogoda-gogoda yang hinggap pada diri kita. Karena perjuangan kita di dunia ini yaitu untuk melawan nafsu kita. Itulah salah satu perjuangan fisabilillah yang harus kita jalankan untuk menempuh jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin itu saja pengajian malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan inayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa anak istri kita, dosa orang-orang tua kita, dosa leluhur-leluhur kita, dosa guru-guru kita, wabil khusus dosa kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat di seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.